Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak dosen pengampu mata kuliah yang sama-sama kita hormati, saudara-saudari, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami susun. Adapun tema yang akan kita bahas pada presentasi ini yaitu mengenai pola pendidikan berdasarkan Al-Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 19. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan sumber utama dalam ajaran agama Islam. Dan juga Al-Quran merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam. Di dalam Al-Quran berisi pedoman hidup bagi umat Islam. Akan tetapi di dalam Al-Quran bukan hanya pedoman. Di dalamnya berisi metode dan tata cara bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian tata cara mengajarkan isi dari petunjuk tersebut agar bisa dipahami dengan baik oleh umat. Salah satu cara Al-Quran menyampaikan petunjuknya kepada manusia adalah menyampaikannya dalam bentuk kisah yang menampilkan beragam tokoh dengan segala perannya. Para tokoh yang ditampilkan Al-Quran sangat beragam, tetapi semua yang ditampilkan kisahnya dalam Al-Quran dimaksudkan agar umat Islam mengambil iktibar, mengambil pelajaran dan menyesuaikannya dengan kehidupan yang dihadapi. Salah satu tokoh yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran yaitu Luqman. Namanya diabadikan sebagai salah satu surat di dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk bahwa sosok Luqman adalah tokoh penting dalam sejarah kemanusiaan, khususnya dalam bidang pendidikan. Ketokohan Luqman seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran bukan hanya pada materi pendidikan yang diajarkannya, yang selalu sesuai dengan situasi dan kondisi manusia dan masyarakat, kapan dan dimanapun. Karena materi tersebut adalah materi yang universal, tetapi juga karena ketokohan Luqman yang sangat santun dalam menghadapi anaknya. Tentu saja materi dan metode yang digunakan Luqman dalam mendidik juga patut menjadi ibrah dan teladan bagi tenaga pendidik dalam mewujudkan generasi yang cerdas intelektual, cerdas sosial, emosional, dan spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini kami kelompok 5 akan membahas pola pendidikan Islam berdasarkan penafsiran surat Luqman ayat 12 sampai 19. Dan setelah kami membaca dan memahami isi dari penafsiran surat Luqman ayat 12 sampai 19, maka kami dari kelompok 5 membaginya dalam beberapa aspek pendidikan. Yang pertama yaitu dari aspek pendidik, yang kedua dari aspek peserta didik, kemudian yang ketiga dari materi pendidikan, yang keempat yaitu metode pendidikan, dan yang kelima yaitu tujuan pendidikan. Dari 5 aspek inilah yang akan kita bahas dalam presentasi pada saat ini. Saya sebagai presentasi awal akan membahas masalah surah Luqman yaitu dalam aspek pendidik dan peserta didik. Bapak-bapak,
Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sebagaimana tafsir surat Luqman ayat 12-19, kami merangkumnya dalam 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek pendidik. Pendidik yang dikisahkan dalam surat Luqman ini diperankan langsung oleh Luqman itu sendiri. Siapa itu Luqman? Dalam ayat ini dikatakan, walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Luqman ini yaitu seorang ahli hikmah. Kata-katanya merupakan pelajaran dan nasihat. Diamnya merupakan berpikir. Dan isyarat-isyaratnya merupakan peringatan. Dia bukan seorang nabi, melainkan seorang yang bijaksana, yang Allah telah memberikan kebijaksanaan di lisan dan di dalam hatinya. Kemudian sebagai orang tua dan sekaligus pendidik bagi anaknya, Luqman di dalam mendidik anaknya memiliki konsep. Yang pertama yaitu menanamkan keimanan di dalam jiwa anaknya. Jadi yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya pertama kali yaitu menanamkan akidah, menanamkan keimanan dalam hati anaknya. Sebagaimana menurut Ibnu Katsir disebutkan bahwa pertama-tama Luqman berpesan agar anaknya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya. Kemudian Luqman mewanti-wanti kepada anaknya bahwa sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat yang ke-13 ini Allah mengatakan, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kemudian konsep yang kedua yaitu mendidik anak agar taat di dalam menjalankan agama. Di dalam Al-Quran surat yang ke-17 di sana dikatakan bahwa ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat, suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ini konsep yang kedua setelah menanamkan keimanan di dalam hati anaknya. Setelah kokoh keimanan tersebut, barulah mengajarkan tentang ibadah, menjalankan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu mendidik anak agar berbuat baik, agar berbudi pekerti dan mempunyai akhlak yang mulia. Di dalam ayat yang ke-14, begitu juga ayat yang ke-15 dan ke-18 diajarkan bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, mempunyai sopan santun dan tidak berlaku sombong di muka bumi ini. Jadi itu 3 konsep sebagai pendidik yang diajarkan oleh Luqman itu. Selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek peserta didik. Secara implisit peserta didik atau anak didik yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 12-19 adalah putra Luqman itu sendiri. Yang mana anak merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah amanah, harus disyukuri, dididik, dibina agar menjadi orang yang baik, berkepribadian yang kuat dan berakhlak mulia. Hal ini pastinya merupakan keinginan setiap keluarga, terutama orang tua dan semua guru. Mendidik anak merupakan kewajiban orang tua, mulai dari kecil
haruslah sudah dididik ke arah kebaikan. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peran yang penting untuk mendidik anaknya. Sebab orang tualah yang dikenal pertama kali oleh anak dengan segala perlakuan, kemudian dengan apa yang dirasakan dapat menjadi dasar pembentukan kepribadian seorang anak. Karena pada dasarnya manusia waktu dilahirkan dalam keadaan suci, tanpa noda dan dosa. Ibarat kertas, maka orang tualah yang menulisnya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, "Ma min mauludin illa yul 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menjadikannya dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani ataupun beragama Majusi. Jadi dalam hal ini orang tua mempunyai peran penting dalam mendidik anak-anaknya. Bapak-bapak, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, itu saja sebagai presentasi makalah kami kelompok 5 dalam pembagian aspek pendidik dan peserta didik. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami Saudara Nurani. Kepada Saudara Nurani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang pola pendidikan Islam dalam tafsir Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19. Yang ketiga itu tentang materi pendidikan Islam. Materi pendidikan yang diajarkan Luqman kepada anaknya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tentang keimanan atau akidah. Yang kedua itu tentang ibadah atau syariah. Yang ketiga itu tentang akhlak. Yang pertama itu tentang akidah atau keimanan. Pendidikan keimanan yang diajarkan Luqman ini meliputi tentang pengesaan terhadap Allah, tidak menyekutukannya, dan mensyukuri segala nikmatnya. Larangan dalam menyekutukan Allah termuat dalam Quran surat Luqman ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu memberikan pelajaran dan pengajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pada ayat ini Luqman memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anaknya berupa akidah yang mantap agar tidak menyekutukan Allah. Akidah tauhid. Karena tidak ada Tuhan selain Allah dan selain Allah itu adalah makhluk. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua agar nantinya yang pertama kali dan yang utama yang perlu kita tanamkan dan diresapkan kepada anak kita dan peserta didik, yaitu tauhid. Kewajiban ini terpikul di pundak kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik. Karena orang tua merupakan pendidik awal bagi anak-anaknya. Pendidikan informal, hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadis, "Ma min mauludin ila yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahudanihi au yunasiranihi au yumajisanihi." Tidaklah seorang manusia atau seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, dan orang tuanya lah menjadikan beliau Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Muslim. Jika orang tua menginginkan jiwa tauhid kepada diri seorang anak,
yaitu dengan memberikan contoh yang baik kepadanya. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan selain atau dengan sesuatu apapun. Demikian juga kita sebagai seorang pendidik, tanamkanlah jiwa tauhid kepada peserta didik kita nantinya, agar mereka nanti ketika telah dewasa, mereka tidak terbudak atau diperbudak oleh materi dan duniawi, sehingga keyakinan yang mantap, akidah yang kokoh, serta keyakinan itu benar-benar perlu diresapkan dan perlu dipersiapkan sedini mungkin kepada diri peserta didik. Ayat yang lain yang juga membicarakan tentang akidah terdapat pada ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fataku fi suhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihaullah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sungguhnya Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Di sini Luqman kembali lagi mengajarkan kepada kita agar nantinya kita mendidik anak kita, yaitu dengan mengenalkan sifat-sifat Allah yang maha mengetahui dan juga yang maha halus. Allah tersebut maha mengetahui walaupun itu kecil, hanya sebesar biji sawi, sebagaimana yang telah digambarkan pada ayat tersebut. Materi yang kedua yang diajarkan Luqman kepada anaknya yaitu tentang ibadah atau syariah. Secara umum dapat kita gambarkan ibadah itu adalah peribadatan, bentuk pengabdian kita kepada Allah. Namun dalam pengertian yang luas, ibadah adalah tingkah laku, bagaimana sikap kita kepada Allah dan sikap kita kepada manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Hubungan kita kepada Allah dalam bentuk sholat juga diterangkan dalam Quran surat Luqman ayat ke-17. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap hal-hal yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan 4 bentuk nasihat Luqman dalam memantapkan jiwa anaknya. Yang pertama itu dirikanlah sholat, yang kedua untuk berbuat baik, dan yang ketiga mencegah dari perbuatan mungkar, yang keempat bersabar atas segala musibah. Keempat nilai yang diberikan Luqman kepada anaknya yang diharapkan dapat menjadikan modal dalam menjalani kehidupan. Hal yang serupa juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Kana Nabi SAW iza hazabahu amru sholah. Ketika ada perkara yang sulit, jangan lupakan sholat. Ayat ini juga mengajarkan dengan materi dalam memantapkan jiwa, yaitu dengan mendirikan sholat, diikuti oleh perbuatan yang ma'ruf, berani menegur yang salah, mencegah daripada yang mungkar. Dan bila melakukan itu semua mendapatkan hambatan atau rintangan, maka bersabarlah dan tabah dalam menghadapi semuanya. Sungguhnya yang demikian itu memberikan indikasi dan pelajaran kepada kita bahwa sholat adalah peneguh pribadi amar ma'ruf nahi mungkar, baik berhubungan dengan masyarakat, dan sabar ketika apa yang kita cita-citakan belum berhasil. Yang ketiga itu tentang akhlak. Materi tentang akhlak ada untuk memberikan keyakinan dan keimanan, maka diperlukan juga usaha dalam bentuk akhlak. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW turun ke permukaan bumi ini, diutus ke dalam muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ajaran mengenai pendidikan akhlak juga dijelaskan dalam beberapa ayat dari Quran surah Luqman, salah satunya ayat 14,
yang berbunyi, wa wasainal insanu biwalidayhi hamaltahu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka illahul masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya, karena mereka telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tua ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kamu akan kembali. Dalam ayat ini berhubungan dengan tuntunan yang harus diajarkan, yang harus dijalankan oleh manusia, yaitu untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena ayah dan ibunya lah yang menjadikan perantara kelahirannya di dunia. Maka diharuskan kita untuk berterima kasih kepada keduanya, karena mereka telah berkorban, bersusah payah, terutama ibu yang mengandung melahirkan dengan penuh kasih sayang. Ayat ke-15 juga membicarakan tentang akhlak kita kepada orang tua kita, yang berbunyi, wa in jahadaka 'alal an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa umbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk bersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu untuk mengikutinya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kamu akan kembali. Dalam ayat ini diterangkan agar kita untuk selalu berbuat baik kepada keduanya, sekalipun mereka memiliki akidah yang berbeda dengan kita. Maka kita harus tak melakukannya sebaik mungkin dan terus mengarahkannya agar menyembah kepada Allah. Berhasil atau tidak berhasil, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib. Dan prinsip akhlak juga dimuat dalam Quran surat Al-Luqman ayat ke-18 yang berbunyi, wala tusair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mutahlin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat ini dijelaskan agar kita tidak boleh berlaku sombong, dan jika berbicara jangan pernah memalingkan muka, karena akan buat orang lain tersinggung dengan sikap kita. Dan hal tersebut juga dijelaskan kembali dalam ayat ke-19. Waqsid fi maishika waqdud min sautik inna angkara aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ayat ini juga mendidik kita agar kita bertingkah laku sopan di tengah masyarakat, sederhana dalam berjalan, jangan terlalu cepat, jangan tergopoh-gopoh, karena akan buat kita lelah, dan jangan pula terlalu lambat, sebab akan buat kita menjadi malas dan membuang-buang waktu. Demikian juga kita berbicara, jangan menggunakan suara yang keras jika tidak ada kepentingan, maka hendaklah bersuara yang sopan lembut dalam berbicara, sehingga membuat orang lain bersimpati kepada kita, bukan sebaliknya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda mengenai akhlak seorang muslim atau mukmin, mana bunyinya, al muslimuna man salima muslimuna milisani wa yadihi. Yang dikatakan seorang muslim itu apabila muslim-muslim lain itu selamat dari perkataan dan perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. Maka dapat kita simpulkan 3 aspek materi pendidikan Islam yang pernah diajarkan Luqman kepada anaknya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika diibaratkan sebuah pohon, akidah harus kuat seperti akarnya, ibadah atau syariat harus kuat atau kokoh seperti batang dan rantingnya, dan akhlak harus bagus dan manis seperti buahnya. Jika ketiga materi tersebut diterapkan kepada anak dan peserta didik, insya Allah dia akan membentuk suatu insan kamil,
orang yang nantinya dapat berguna bagi dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan tentang materi pendidikan Islam yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Dan materi selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Putri Sakuti. Kepada Putri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sakuti dari kelompok 5 ingin melanjutkan pemaparan dari makalah kami yang berjudul Pola Pendidikan Islam dalam Surah Luqman ayat 12-19. Di sini saya akan menjelaskan metode pendidikan Islam beserta tujuannya. Ayat 12-19, metode yang digunakan dalam pendidikan metode Mau'idah, ya, yang artinya yang berarti nasihat. Al-Quran menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan ke manusia kepada ide yang dikehendakinya. Nah, inilah kemudian yang dikenal dengan nasihat, dan ayat-ayat Al-Quran kerap kali berisi mengenai nasihat. Allah menjelaskan, Innallaha ni'iman yu'izukum bihi. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, Mau'idah adalah sesuatu yang dapat mengingatkan seseorang akan apa yang dapat melembutkan hatinya, yang menyangkut perihal pahala maupun siksa, yang disajikan dalam bentuk nasihat yang menyentuh sehingga menimbulkan kesadaran pada dirinya. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa Mau'idah itu adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur nasihat dan peringatan yang dapat menimbulkan kesadaran pada diri orang yang diberi nasihat. Karena oleh sebab itu, Mau'idah harus disajikan dengan cara-cara yang menyentuh kalbu agar dapat mengunggah perasaan orang yang diberi nasihat dan mengarahkannya kepada isi nasihat yang diberikan, tanpa ada tujuan menggurui, supaya dengan kesadaran dirinya menerima dan mengamalkan isi nasihat tersebut. Dengan metode nasihat, pendidik mempunyai kesempatan yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan, kemaslahatan, serta kemajuan masyarakat dan umat. Nah, cara yang dimaksud ini adalah hendaknya nasihat lahir dari hati yang tulus. Cara yang dimaksud ialah pendidik berusaha menimbulkan kesan bagi peserta didiknya bahwa dia adalah orang yang mempunyai niat yang baik dan sangat peduli terhadap kebaikan peserta didik. Hal inilah yang membuat nasihat mendapat penerimaan yang baik dari orang yang diberi nasihat. Dalam menguraikan metode nasihat ini, guru perlu mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama yaitu faktor badaniah guru. Maksudnya, penampilan fisik guru harus mencerminkan isi dari nasihat tersebut, seperti pakaiannya, tutur katanya, mimik wajahnya, dan sebagainya. Kemudian, faktor historitas murid. Artinya, guru harus memahami latar belakang kehidupan murid secara umum, seperti murid di mana murid itu dilahirkan, dibesarkan oleh petani, pedagang, pegawai, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor dunia murid. Maksudnya di sini adalah nasihat itu harus disesuaikan dengan tingkat usia dan pemahaman murid. Menasehati anak SD itu tentu jelas berbeda dengan cara menasehati anak SMA. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu faktor komunikasi. Maksudnya, ungkapan dan tutur kata guru harus dapat dipahami oleh murid. Di sini, guru harus menggunakan
bahasa yang biasa digunakan oleh murid. Kemudian saya akan menjelaskan syarat-syarat supaya nasihat tersebut menjadi lebih efektif. Yang pertama yaitu si pemberi nasihat harus terlebih dahulu mengamalkan apa yang dinasehatinya. Kata-katanya harus menjadi cermin dari perbuatannya. Imam Al-Khalil menjelaskan nasihat tidak akan dikeluarkan oleh telinga dan yang bermanfaat adalah nasihat yang tidak dikatakan oleh mulut tapi dijelmakan dalam perbuatan. Kemudian yang kedua yaitu berikan nasihat secara khusus, jangan di depan orang yang ramai, supaya orang yang dinasehati tidak merasa malu untuk menerima kenyataan dari dirinya. Jangan anak-anak remaja yang umumnya masih sangat peka dan emosional, kecuali kalau isi nasihat tersebut adalah hal-hal yang umum. Imam Al-Khalil pernah mengatakan, memberi nasihat di depan orang banyak sama saja dengan mengejeknya. Kemudian yang ketiga yaitu sampaikan nasihat secara singkat, karena jika terlalu bertele-tele itu akan membosankan. Kemudian yang keempat yaitu nasihat itu harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan psikologis dari pendengarnya. Kemudian yang kelima yaitu berikan nasihat secara bertahap. Jelaskan terlebih dahulu hal-hal prinsip yang sebelumnya hal-hal yang tidak berprinsip. Kalau yang dinasehatinya itu mau menerima hal-hal yang berprinsip yang akan disampaikannya, maka barulah melangkah ke hal-hal yang lain, ke hal-hal selanjutnya. Kemudian yang keenam yaitu berikan nasihat dengan penuh perhatian dan rasa cinta tulus, jangan mengguruinya atau memarahinya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan metode mau'idah. Yang pertama yaitu nasihat langsung. Secara bahasa, nasihat berasal dari kata nasaha yang berarti keterlepasan dari tipuan. Abdurrahman Al-Mahlawi pernah mengatakan bahwa indikasi nasihat yang tulus ialah orang yang memberi nasihat tidak berorientasi kepada kepentingan material pribadi. Pendidik yang memberi nasihat secara tulus harus menghindarkan diri dari segala bentuk sifat riya dan pamrih agar tidak menodai keikhlasannya, sehingga kewibawaannya edukatif dan pengaruhnya terhadap jiwa peserta didik menjadi hilang. Kemudian yang kedua yaitu tadzikir. Bentuk lain metode mau'idah ini ada tadzikir atau peringatan, yakni mengingatkan berbagai makna dan kesan yang dapat membangkitkan perasaan dan emosi untuk segera beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah, serta melaksanakan segala perintahnya. Penggunaan metode mau'idah dalam pengajaran melalui bentuk ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pendorong yang kuat dalam memunculkan rasa risih dan memandang perbuatan yang seharusnya. Dengan kata lain, metode mau'idah bentuk tadzikir ini membimbing fitrah atau potensi baik agar tetap berada pada kebaikan dan berkembang menuju kesempurnaan, serta menghadang potensi buruk agar tidak berkembang.
agar metode ini benar-benar mengunggah kalbu dan pikiran siswa, sebaiknya dilakukan dalam situasi yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan pendidikan Islam. Berdasarkan materi pendidikan yang terdapat pada surah Luqman ayat 12-19 ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mencetak manusia yang beriman, kemudian mencetak manusia yang bertakwa, mencetak manusia yang berakhlakul karimah. Apabila melihat penjelasan ini, maka tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai bersifat menyeluruh, yakni menyangkut kesempurnaan hidup manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.